Yang saya hormati, Ibu Dirut dan jajaran Direksi Pertamina yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam bulan Syawal, izinkan saya juga untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semua. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, saya memang di substansi tertentu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan Kapoksi saya tadi, Bung Andre Rosiadi, terkait dengan kebijakan restrukturisasi di anak-anak perusahaan Pertamina. Karena memang menurut saya, tuh Ibu Dirut juga sudah menjelaskan ada manfaatnya. Kita tidak bisa mengharapkan ada hasil yang berbeda kalau kita tidak melakukan perubahan. Ya. Izinkan saya untuk meng-quote lagi apa yang disampaikan oleh Albert Einstein. Ini terkenal sekali quote-nya nih. It is an insanity if we keep doing things the same over and over again and expecting different result. Itu hanya satu kegilaan bagi kita kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi kita melakukan hal yang sama terus berulang terus menerus, tidak ada perubahan. Jadi kalau Pertamina melakukan restrukturisasi hari ini di level anak perusahaan dan hasilnya tadi telah disampaikan oleh Ibu Dirut, hasilnya ada, itu justifikasinya menurut saya. Jadi saya setuju sekali, cuma terkait dengan restrukturisasi Ibu Dirut, saya mohon sedikit penjelasan terkait dengan apakah ada niat untuk restrukturisasi anak perusahaan yang non-core bisnis. Let's say misalnya bergerak di bidang insurance. Tugu Pratama itu masih anak perusahaan Pertamina kan Bu Dirut ya? Masih ya. Tugu Pratama itu general insurance yang juga punya reputasi internasional. Dan setahu saya itu profitable dari subsidiary company-nya Pertamina. Nah apakah itu mau direstrukturisasi? Apakah ada niat untuk menggabungkan dia misalnya di bawah grup IFG, Indonesian Financial Group. Karena Indonesian Financial Group itu sudah melakukan konsolidasi semua perusahaan asuransi milik negara. Apakah Pertamina rela misalnya Tugu Pratama itu satu saat ditransfer kepemilikannya ke IFG, lalu dikelola secara terintegrasi di bawah holdingisasi IFG yang bergerak di bidang insurans dan investasi misalnya. Itu pertanyaan saya yang pertama, Bu. Yang kedua, Bu, saya senang sekali ada kebijakan kenaikan kuota BBM bersubsidi kepada Provinsi Sumatera Barat. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kebijakan ini bisa juga berpotensi menjadi pedang bermata dua. Karena tentu daerah saya di Maluku yang pulau-pulau juga menghendaki ada kenaikan kuota BBM bersubsidi. Kalau Pertamina, BPH Migas atau Pak Presiden sekalipun misalnya menyetujui kenaikan kuota BBM bersubsidi ke suatu daerah, mestinya pertimbangan yang sama juga harus bisa berlaku pada daerah yang lain. Kita ini NKRI, Pak. Kalau rakyat saya di Maluku merasa loh Sumatera Barat bisa mendapat special treatment, kenapa kita di Maluku tidak bisa mendapat treatment yang sama dari Pertamina terkait dengan kuota BBM bersubsidi? Ini kan juga bisa menjadi isu politik. Pertamina bisa saja dituding atau BPH Migas bisa dituding atau pemerintah bisa saja dituding bahwa pemerintah berlaku diskriminatif. Kalau mau melakukan peningkatan kuota BBM bersubsidi dilakukan secara merata Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada special treatment. Kalau bicara tentang kesulitan geografis, Maluku jauh lebih sulit. Banyak pulau-pulau di Maluku yang hari ini juga distribusi BBM-nya sulit untuk didapat. Karena memang kita bisa memahami soal kendala geografis dan sebagainya. Tapi pedih juga kita sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari NKRI yang melihat ada perbedaan kebijakan yang diskriminatif. Saya mohon ini menjadi catatan buat Pertamina. Yang terakhir Bu Dirut, saya tadi dengar saya tahu sudah ada direktur tentang energi baru dan terbarukan. Ini senang sekali Pak. Sebab memang yang saya ketahui bahwa even the Seven Sisters pun hari ini sebagian besar the Giant Oil Company itu juga sudah mulai terlalu tidak melirik lagi energi yang berbasiskan fosil ekstrak dan sebagainya. Jadi sudah lebih banyak fokus kepada energi baru dan terbarukan. Nah ini memang roadmap ini harus menjadi sesuatu yang penting bagi Pertamina untuk juga disiapkan. Saya percaya pasti Pertamina sudah punya. Cuma sebagai anggota Komisi 6 yang bermitra dengan Pertamina, saya mungkin usulkan kepada pimpinan, mungkin di Panja BUMN Energi, tolong disampaikan kepada Komisi 6 roadmap Pertamina menghadapi changing industry trend, changing teknologi yang sudah lagi suatu saat nanti tidak tergantung lagi kepada energi minyak dan gas. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pertamina menyongsong datangnya era itu? Saya kira ini juga menjadi relevan untuk
disampaikan kepada kami di Komisi 6. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih.